أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat mulia Menara Quran yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimanapun antum berada, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan baik berupa jasmani ataupun rohani, dimudahkan rizki dalam juga mendidik anak-anak untuk menjadi salih-salihah, hafidh-hafidah insyaallah. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, kita turut berduka dan turut mendoakan agar saudara-saudara kita yang terkena dampak letusan Gunung Semeru diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Yang meninggal yang dalam keadaan muslim semoga dicatat oleh Allah sebagai para syuhada. Teman-teman yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan hal ini maka kita teringat dengan kalam Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke 156, bahwasanya Allah Ta'ala telah berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan memberikan ujian pada kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, ya, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta, ya, jiwa, ya, wasamarot, ya, buah-buahan. Kemudian Allah katakan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar. Nah, jamaah berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika hamba-hamba Allah itu beriman, dia pastilah ya akan mendapatkan ujian-ujian itu yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di atau Imam As-Sa'di. Di situ khauf, ya, khauf apa? Bisa saja rasa takut dari datangnya musuh. Walju, ya, lapar, ya. Karena apa? Di sini karena kekurangan makanan, ya, dan seterusnya. Kemudian wanaqas minal amwal, di sini juga wahada yashmulu jami'an naqas, ya, semua, ya, berupa kekurangan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, ya. Kemudian juga terkait dengan harta, ya, terkait dengan jalan yang rusak, ya, kemudian rumah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kita belum memilikinya. Wal anfus, yaitu apa? Dihabul ahibba, ya, atau ahbab, ya, perginya kekasih, perginya orang yang kita cintai. Siapa aja mereka, minal aulad, dari anak-anak kita, ya, atau anak-anak seseorang yang meninggal, wal aqarib, atau kerabat, ya, atau teman, dan seterusnya. Apakah itu karena sakit, ya, karena kecelakaan. Yang jelas ketika diuji oleh Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai hal tersebut, kemudian juga dengan buah-buahan, ya, kekurangan buah, ya, kemudian pohon-pohonan juga masuk di dalamnya. Tapi Allah katakan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, siapakah orang yang sabar ini? Orang yang sabar adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156,
56. Ini diantaranya ya. Jadi diantara tanda orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah mereka orang-orang yang ketika Allah ujikan kepada mereka musibah, mereka mengatakan kalimat istirja, ya pakai ain ya, istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi kalimat istirja ini di antara ungkapan bentuk kesabaran seorang hamba. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang ada kalimat-kalimat lain latah ya dengan kalimat-kalimat yang lain yang tidak diajarkan ya. Untuk itu ya kita harus memiliki kebiasaan yang baik ketika ditimpa musibah ya, takdir dari Allah Ta'ala yang kita tidak yang tidak mengenakkan begitu, maka biasakan kita untuk mengucapkan kalimat istirja. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata Imam Al-Qurtubi, Masya Allah, bahwa kalimat istirja ini memiliki kandungan tauhid ya, dan juga kandungan kekuasaan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah ketika lafaz inna lillahi ini tentu ya kita mengatakan dan memahami bahwa kita ini adalah miliknya Allah Ta'ala ya, bahwa kita adalah miliknya Allah Ta'ala. Berarti apa? Allah yang menciptakan kita. Kita yakin itu, berarti ini bagian dari tauhid ya, berarti kita mengakui ya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah gitu. Innalillahi. Dan di sini juga muncul apa ya, penghambaan ya, selain tauhid juga ada penghambaan ya, bahwa kita adalah hambanya Allah, kita miliknya Allah, berarti kita harus mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga juga memiliki makna kekuasaannya Allah Ta'ala, yaitu kekuasaan apa? Karena ternyata semua kita nanti bakal dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka kalimat wa inna ilaihi rajiun adalah pengakuan ya di dalam diri kita bahwa suatu waktu kita bakal mati, suatu waktu kita bakal dikubur, kita bakal meninggal dunia, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan pada poin berikutnya, bolehlah saya katakan, ya kalau kalimat ini, kalimat istirja ini adalah kalimat yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat-umatnya. Yang sejauh saya ketahui bahwa nabi-nabi sebelumnya itu belum mendapatkan kalimat ini, ya, belum mendapatkan kalimat ini. Lam tu'ti hadhil kalimat nabiyan qabla nabiyina walau arfah Yaqub lamma qala ya asafa ala Yusuf. Dikatakan oleh salah satu sahabat, murid dari salah satu sahabat, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang bernama Imam Sa'id bin Jubair ya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya, beliau memiliki seorang murid yang bernama Imam Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan bahwa kalimat ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalimat ini sudah pernah ada diberikan ke nabi-nabi sebelumnya, niscaya Nabi Yaqub akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak mengatakan ya asafa ala Yusuf, duhai duka citaku terhadap Yusuf. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini hadiah ya yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka kita juga harus memahami kalimat istirja ini dengan pemahaman yang benar. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Nah, kemudian istirja ini kapan kita ucapkan? Ya, kalau kita lihat kalimat umumnya ketika kita mendapatkan musibah. Tapi dalam prakteknya, ya banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini hanya ketika ada orang meninggal dunia. Padahal kalimatnya umum untuk musibah. Jadi siapapun yang mendapatkan musibah, apakah ada gunung meletus, apakah ada kecelakaan dan seterusnya, kemudian hendaknya dia mengucapkan kalimat ini. Dan juga dilanjutkan, ya semoga Allah mengganti musibah ini dengan yang lebih baik, ya diganti dengan pahala, diganti dengan keutamaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, jamaah, dan keutamaan dari kalimat ini Masya Allah, ketika seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tatkala dia mendapatkan musibah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan apa? 3 hal, ya 3 kebaikan, 3 keutamaan yang tentunya ini menjadi rebutan dari semua di antara kita. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Ulaika alaihim sholawatun, mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian mereka mendapat apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga apa? Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan juga ya, dari beberapa artikel dikatakan dalam bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan terkait dengan kalimat ini, ya, bahwa orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka akan mendapatkan sebaik-baik 2 balasan dan sebaik-baik tambahan. Apa itu sebaik-baik 2 balasan? 2 balasan itu adalah yaitu sholawat dari Allah, yang berarti apa? Keberkahan dari Allah. Kemudian itu yang satu. Yang kedua apa? Balasan yang pertama apa? Sholawat dari Allah, atau artinya keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa itu tambahannya? Ya, jadi 2 balasan dan satu tambahan yang sebaik-baik tambahan, yaitu mereka mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Dia mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, dan diberikan tambahan yang luar biasa, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara tanda orang yang sabar ketika dapat musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamaah berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalimat istirja, ya ini Masya Allah, ya kita milik Allah, jamaah. Kita semua yang apa pada diri kita titipan Allah Ta'ala, dan suatu saat akan diambil oleh Allah Ta'ala, ya berupa apa? Keluarga kita, berupa apa? Harta kita, bahkan nyawa kita akan diambil oleh Allah, dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Untuk itu menjadi motivasi bagi kita, karena kita bakal diambil oleh Allah Ta'ala, maka kita harus hati-hati dari berbagai kemaksiatan, bertaubat kalau kita pernah melakukan kemaksiatan, menyemangati diri untuk melakukan berbagai ketaatan, melakukan amalan-amalan yang bisa kita mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Kita akan dihisab, kita akan ditanya-tanya, ya, umur kita dari lahir kemudian balik, ya terutama balik sampai meninggal, buat apa aja. Kemudian ilmu yang udah kita pelajari diamalkan pada hal apa, ya, kemudian harta yang ada pada diri kita, min aina tasababa fima anfaqa, dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Kemudian jism, badan kita akan juga ditanya an jismihi fima abla, ya, digunakan, dihabiskan untuk apa saja. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita perbaiki diri kita, ya, kita perbaiki dengan berbagai amal ibadah kita.
Karena dengan banyaknya kita berzikir, nanti Allah akan semakin cinta kita. Dengan banyaknya sedekah, itulah harta yang sesungguhnya kita. Ya, banyaknya ibadah, itulah yang akan menjadi bekal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sungguh kita akan dikembalikan kepada Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.